Tunggu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Jiwa. Sampai jumpa lagi di Warung Kopi Jiwa. Kita akan membahas tentang kehidupan sehari-hari. Sekarang kita membahas tentang berhubungan dengan pasien jiwa, yaitu yang berjudul gangguan afektif bipolar. Bersama Bapak dokter kita, yaitu Dr. Muhammad John Abrahim SPKJ. Kepada Bapak kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kita siaran seminggu sekali ya untuk Poli Jiwa. Dan mungkin cuacanya cukup panas, tidak ada hujan sudah beberapa hari ini, sehingga orang banyak yang mulai panas juga, mudah terpancing, mudah terprovokasi. Nah disitulah jadi memang diperlukan kadang-kadang adanya hujan, kemudian juga kadang-kadang diperlukan panas. Nah begitu juga tentang bipolar. Bipolar itu adalah dua polar antara panas dan hujan. Nah itulah yang mungkin akan kita dalami di dalam tema pada hari ini. Mungkin kita sesi tanya jawab saja Bu Desi dan Bu Nel ya. Oke Pak Dokter, Bu Desi, kalau ada pertanyaan kepada Bapak dokter kita tentang gangguan afektif bipolar, silakan Bu Desi. Mendadak Pak. Oke lah. Terima kasih Inel atas waktu yang diberikan untuk saya memberi pertanyaan kepada Dr. John. Yang ingin saya tanyakan tentang pasien gangguan bipolar. Di poliklinik jiwa sangat banyak sekali Dr. John pasien dengan gangguan bipolar. Apakah bipolar itu termasuk dari genetika? Karena kebanyakan setelah dewasa gangguan bipolar ini baru nampak Dr. John, dan juga bagaimana bipolar ini bisa kita netralisasi untuk dalam kehidupan pasien kita menjalani kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Dr. Silakan Pak Dokter. Ya terima kasih Bu Desi ya untuk pertanyaannya. Jadi beberapa penelitian mengatakan memang segala sesuatu yang diturunkan oleh keturunan di atas yang di bawah, dari atas ke bawah, atau di dalam bahasa Arabnya zuriatan. Zuriatan itu kan anak cucu dan segala macam. Itu secara genetik pengkodean itu pasti ada. Mau gangguan diabetes, gangguan jantung, gangguan apapun, termasuk juga beberapa penelitian juga ada. Jadi faktor gangguan mental itu diturunkan ada. Termasuk juga skizofrenia juga ada. Jadi untuk persentasenya itu sudah dibawa oleh orang tua. Jadi untuk skizofrenia, apabila ada orang tuanya skizofrenia, itu sekitar 20%-an bisa diwariskan. Apalagi nanti kalau pasangannya, mamanya atau ibunya juga ada gangguan itu juga. Nah, itu yang tadinya tidak dominan menjadi dominan. Yang tadinya resesif menjadi dominan dan muncul untuk gangguan. Nah, sekarang kita tidak mempersoalkan apakah dari orang tua dan segala macam, karena ibaratnya kalau nasi sudah jadi bubur, kita tidak bisa merubah apapun. Yang bisa kita rubah adalah bagaimana kita, ada juga yang genetiknya tidak ada tetapi muncul untuk gangguan-gangguan jiwa. Nah, sekarang kita mempersiapkan diri bagaimana kita memperkuat daripada defense mechanism kita, adaptif kita terhadap lingkungan dan juga beberapa tantangan di dalam kehidupan. Karena kehidupan sekarang ini perubahannya sangat-sangat drastis. Kalau zaman dahulu orang misalnya berganti pekerjaan ya sampai pensiun dan segala macam. Kalau zaman sekarang mungkin hanya honor setahun, 2 tahun, atau kadang-kadang per 6 bulan dievaluasi lagi sama bosnya, sehingga tidak ada kepastian di dalam kehidupan ini, sehingga membuat tingkat stresor manusia menjadi lebih tinggi. Apalagi sekarang bonus demografi daripada penduduk Indonesia, yaitu kaum milenial dan generasi Z, sangat-sangat besar.
Tetapi di satu sisi peluang untuk lapangan pekerjaan dan segala macam itu sangat-sangat kurang. Sehingga bertemulah adanya tantangan dan ketidaksiapan secara mental daripada generasi yang dihasilkan. Itulah pintu masuk daripada beberapa gangguan mental itu sendiri. Oh ya, Bu Desi, udah diterangkan sama Bapak dokter kita. Sekarang pertanyaan yang kedua lagi ya Pak. Tadi kita judulnya kan gangguan afektif bipolar Pak dokter. Tadi menarik sekali saya mendengarnya dari pembicaraan Pak dokter yang tentang gangguan afektif bipolar yang ada panas dan dinginnya Pak dokter. Gimana maksudnya itu Pak dokter? Ada panas, ada dingin, apa maksudnya itu Pak dokter? Nanti Bu Desi siap-siap ya. Oke, terima kasih karena kita siarannya seminggu sekali dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi tadi bipolar itu B itu adalah 2, polar itu adalah kutub. Nah, kutubnya itu ada kutub utara dan kutub selatan ya. Jadi kutub itu istilah saja. Sebetulnya adalah kutub yang pertama adalah adanya manik. Yang kedua adalah depresi. Nah, kalau manik itu adalah dikatakan adalah the elevation of energy yang berlebih. Nah, energi berlebih itu pengejawantahannya beberapa hal. Satu, melalui pikiran overthinking. Jadi berpikirnya terlalu berlebihan dalam bentuk juga ide-ide. Nah, ide-ide itu kalau Pak itu ada tetangga saya idenya banyak tapi bisa dia selesaikan. Oh, itu tidak masuk di dalam gangguan bipolar. Tapi kalau ide-idenya banyak tidak ada yang selesai, itu jangan-jangan kita curigai itu. Yang kedua kemudian logore di mana dia berbicara panjang sekali seperti kereta api dari pagi sampai malam. Dia berbicara, Pak Ustadz itu kok tukang berceramah. Beda, kalau Pak Ustadz itu memang pekerjaannya. Dia kalau lagi diam aja, dia tidak ada yang itu. Tetapi kalau berceramah mungkin dia berapi-api seperti presiden kita, Presiden Soekarno. Itu kan memang membangkitkan ya kepada semangat bangsa kita sedang mengalami masa-masa revolusi. Jadi kita harus memilah-milah bagaimana di elevation atau peningkatan daripada energinya itu berpengaruh kepada pikirannya, kemudian pada pembicaraannya, kemudian pada beberapa hal yang energi itu terlalu berlebih. Sehingga mengakibatkan juga gangguan tidurnya terganggu. Dan kemudian pada fase depresi berarti masuknya kemana? Yaitu ya udah menarik diri, anhedonia, anenergi, kemudian juga dia merasa berputus asa tentang masa depan, kemudian juga ya bisa jadi timbul keinginan untuk mengakhiri kehidupan atau bunuh diri. Jadi fase-fase itu bisa sangat-sangat berubah, hujan panas, dan itu juga ada perubahan moodnya, ada yang per jam, ada juga yang beberapa menit sudah berubah, atau juga beberapa hari berubah, disebut juga swing mood ya, moodnya itu berubah cepat. Jadi kalau kita evaluasi bahwa ya hujan dan panasnya bisa terjadi dan kita bisa mengatakan ya selalu dia mengendalikan dirinya, mewaspadai apakah dia sekarang lagi fase depresi, apakah fase lagi manik. Kalau lagi manik kendalikan, kalau lagi depresi kendalikan, sehingga dia bisa mengambil berada di tengah-tengah. Nah, ketika berada di tengah-tengah, dia bisa malah lebih bisa bermanfaat, bisa ya beberapa artis kan juga ada yang bipolar seperti yang di luar negeri ada ya, yang komedian dan segala macam itu berkarir. Tetapi di satu sisi itu penuh resiko dan harus bisa dikendalikan. Terima kasih Pak Dokter tentang penjabarannya. Oke Bu Desi, ada lagi pertanyaan yang kedua. Oke lah. Berapa kali pertanyaannya udah terjawab? Oh, boleh sosiologi. Oh, bipolar dulu Pak. Sudah. Sampai 3 pertanyaan. Di 3 nanti seksiologi Dr. Jan. Saya ingin menambahkan lagi tentang pertanyaan seputar bipolar juga Dr. Jan. Bipolar ini kan bisa kelanjutan kepada skizofrenia. Dan apa yang memicu untuk bipolar menjadi skizofrenia?
apa tuh coping keluarga atau coping diri yang bisa memicunya, Dr. John? Terima kasih. Ya, lanjut Dr. John untuk menjabarkan. Ya, terima kasih Bu Desi. Jadi kita tahu ketika fase manik itu menimbulkan yang tersangka seperti biasa, neurotransmitter dopamin yang membanjiri daerah prefrontal cortex pada keadaan manik. Nah, itu juga mirip dengan neurotransmitter yang terjadi pada gangguan skizofrenia. Jadi ketika maniknya itu menjadi pintu masuk kepada gangguan psikotik, nah mulailah judgment-nya terganggu, awareness-nya terganggu, insight-nya juga terganggu, sehingga timbullah untuk pintu masuk gangguan menjadi skizoafektif tipe bipolar. Nah, sekarang kita bisa memahami bahwa perkembangan itu, gangguan penyakit itu bisa cepat, bisa lambat. Ya, tadi sampaikan bisa coping mechanism yang bagus dan segala macam, bisa menjadi lambat. Tetapi di satu sisi, semua berproses. Jadi misal, orang lagi punya masalah hari ini, dia timbul namanya stres akut. Stres akut itu fasenya 3 hari. Kemudian apabila dia tidak bisa mengatasi masalah yang dia hadapi, dalam kurun waktu 2 minggu, timbullah gangguan yang disebut juga depresi. Nah, depresi ini berlanjut terus, masalah tidak selesai-selesai, kemudian masuk fase kepada gangguan penyesuaian. Nah, sekitar 3-6 bulan. Kemudian bisa juga masuk PTSD. Nah, kemudian kalau sudah melalui masa-masa itu dia tidak bisa menyelesaikan dan tidak bisa mengatasinya, itu ya kita bukan mendoakan, tetapi itu menjadi pintu masuk kepada gangguan psikotik. Nah, psikotik atau juga skizofrenia yang untuk lebih pasnya. Jadi sekarang kita bisa mengetahui bahwa semua penyakit itu, gangguan mental itu ada tahapannya. Dan tahapannya itu memang mulai dari terendah, kemudian bertahap apabila dia tidak bisa melakukan coping mechanism yang pas. Jadi siapapun dia bisa mengalami gangguan, mau dia orang hebat, mau dia siapapun bisa jadi. Ataupun seorang yang memang dikenal misalnya, wah di seorang berpangkat dan segala macam. Jadi kita pahami gangguan itu bertahap dan bisa mengena semua orang. Terima kasih Pak Dokter. Saya juga akan mengajukan pertanyaan yang kedua ya Pak Dokter tentang gangguan afektif bipolar ini. Dia Pak Dokter udah teratur berobat, udah makan obat secara rapi sesuai dengan dosis yang diberikan, sesuai berapa kali, pokoknya tidak ada yang melanggar satupun. Tapi tiba-tiba pasien gangguan afektif bipolar ini kembali dia ke awal lagi gitu Pak Dokter. Itu apa penyebabnya? Ya, terima kasih Bu Nel ya. Jadi kita harus mengevaluasi 2 hal, yaitu dari dalam dirinya dan juga dari luar. Dari luar mungkin tantangannya lebih berat ya, misalnya ada saudaranya meninggal atau siapanya meninggal, orang yang terdekat yang menyentuh hatinya mungkin. Atau kita sebut juga catastrophic accident. Jadi ada peristiwa katastrofik yang mengguncang jiwanya. Atau juga seperti ada kemarin kan gempa Cianjur, itu kan stresor kuat. Jadi ketika itu terjadi, itu bisa jadi pintu masuk, itu faktor eksternalnya. Kalau faktor internalnya ya dari coping mechanism-nya dia, bagaimana dia apakah mature, adaptif terhadap perubahan ya. Jadi orang yang tidak siap untuk perubahan ya dia harus siap-siap untuk mudah kaget. Nah, sekarang kagetnya boleh, tetapi kita harus punya strategi di dalam menyikapi. Jadi seperti pegas. Kalau pegas itu kan kalau semakin ditekan, lompatan ke atasnya semakin tinggi. Jadi ya kata orang, jadikanlah krisis itu sebagai peluang. Jadi jangan krisis itu sebagai pintu masuk gangguan mental. Nah, jadi kita sukalah kata-kata motivator yang mengatakan jadikan krisis sebagai peluang. Jadi jangan jadikan krisis sebagai pintu masuk gangguan mental. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Dokter. Apakah ada penambahan pertanyaan? Apakah boleh? Kita berikan sama Bu Desi. Tentang apa lagi nih? Iya, terserah Bu Desi apa yang mau ditanyakan. Ditutup dengan seksiologi. Oke.
Terima kasih Nel, kalau ditutup dengan seksiologi, Nendesia akan menanyakan tentang seksiologi kepada Dr. John, yaitu mungkin masih mengganja-ganja juga Pak tentang hubungan suami istri. Kenapa seorang laki-laki itu mencapai bisa 4 istri? Ia menanyakanlah tentang kepuasan seorang laki-laki kepada wanita gitu loh John. Apakah wanita itu tidak bisa dipuaskan, tidak bisa memuaskan laki-laki sampai dia beristri sampai 4 gitu Dokter. Terima kasih. Ya, kalau istri 4 itu ranahnya agama ya, Bu Desi ya. Saya tidak berani apa melompat terlalu jauh karena apa itu ranahnya agama. Tetapi kalau pada prinsipnya pada wanita ini memang pada pria memang yang saya sampaikan memang keinginannya dan testosteronnya sampai usia 70 pun juga masih ya lumayan stabil lah. Itu yang menjadi memang kendala juga. Memang sebetulnya laki-laki juga malas juga dia terlalu bersemangat seperti itu kan. Tetapi memang sudah sunatullahnya testosteronnya masih aman, di usia-usia senja juga masih stabil dan segala macam. Jadi itu menjadi faktor resikonya dia. Tapi kalau 4 dan segala macam saya tidak itu ranahnya agama ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ya memang kecenderungan laki-laki itu ya seperti itu karena testosteronnya itu. Jadi kalau 4 dan segala macam saya tidak ikut campur untuk itunya ya. Enggak ya, seperti itu. Oh ya Pak, sekarang kan tentang sosiologi. Tadi gangguan afektif bipolar. Oke lah, pasien gangguan afektif bipolar kita hubungkan dengan seksiologi. Nah, pas dia makan obat jiwa Pak, maksudnya sampai kapan mau diberhentikan? Apakah ada enggak pengaruhnya kepada hubungan seksualnya Pak? Obat-obat yang dia makan selama ini. Gimana menurut Pak Dokter? Ya, tadi saya sempat lupa bahwa pada pasien-pasien pada gangguan afektif bipolar dengan episode manik itu sebenarnya nafsu seksnya itu tinggi sekali. Ya, tinggi sekali. Jadi tidak ada batasnya. Jadi ketika kita memberikan pengobatan itu malah menekan. Jadi dari apa thoughts-nya, dari itunya, sexual drive-nya itu kita tekan dan dikendalikan. Jadi yang berlebih jadi sedang-sedang saja. Nah, jadi berarti malah kalau di stop pengobatannya bagaimana Bu Nel? Efeknya jadinya tambah meningkat, kembali lagi menjadi sangat heboh dan luar biasa. Jadi begitu ya? Ya, saya lupa. Berarti waktu dia makan obat itu ada menekan sedikit. Menekan. Jadi dia berlebih kan, kalau enggak itu berlebih. Jadi ya itulah efek. Betul. Jadi kalau tidak makan berarti ya siap-siap kalau yang laki-laki berarti menjadi pemangsa. Ya jadi berbahaya. Oke. Iya. Terima kasih kepada Bapak Dokter kita, Dr. Muhammad John Abrahim SPKJ yang telah menjabarkan atau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bu Desi dan Nel. Sekian, terima kasih Sobat Jiwa. Kalau Sobat Jiwa ingin menonton, bisa menonton di YouTube, di Instagram, dan di FB Polipsikiatri Jiwa RSUD MZen Painan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mana orang ujiannya, Dek?